cara mengambil dalil dengan ayat Al-Quran. Cara mengambil dalil daripada ayat Al-Quran dalam pengucapan kita. Dalam pengucapan kita. Idza arada an yastadilla bi ayatin, jika seseorang hendak mengambil dalil daripada ayat Al-Quran atau dengan ayat Al-Quran, maka hendaknya yang mengambil dalil itu mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sebutkan ayatnya. Atau juga dia mengatakan Allah Ta'ala yaqulu kadza, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau bahasa Indonesia podo ae ya. Nah, kalau bahasa Indonesia Allah berfirman, sebutkan ayatnya. Tapi bedanya kalau dalam kalau dalam bahasa Arabnya, yang satu dengan fi'il madhi ya, didahulukan fi'ilnya daripada fa'ilnya, qala Allahu. Kalau yang kedua menggunakan fi'il mudhari', mendahulukan fa'ilnya daripada fi'ilnya, Allah Ta'ala yaqulu kadza. Dan itu tidak makruh, nah, tidak makruh dan bukan buruk, nah, sebagaimana disebutkan di dalam madhab yang sahih sebagai amalannya para salaf dan khalaf. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir At-Tabi'i, beliau berkata, jangan kamu mengatakan innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Jangan yaqul, sedang berfirman ya. Jangan kamu katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berfirman. Walakin akan tetapi gulu katakan innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah telah berfirman. Jadi jangan katakan Allah sedang berfirman, tapi katakan sesungguhnya Allah telah berfirman. Ya, telah berfirman. Ini yang diingkari oleh Mutarrif. Berbeda dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasul SAW, dan yang dilakukan oleh para sahabat dan setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran berfirman wallahu yaqulul haq, menggunakan fi'il mudhari' di situ, wallahu yaqulul haq. Nah, bedanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari', kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk yang sudah terjadi, yang sudah lewat, itu fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari' kata kerja yang sedang dikerjakan atau bakal dikerjakan, yang sedang atau bakal dikerjakan. Lah kalau dikatakan Allah sedang berfirman, berarti saat ini. Tapi sedangkan Al-Quran itu sudah dahulu, kalamun qadimun azali, sudah dahulu. Imam Mutarrif mengingkari jika ada yang mengatakan innallaha ta'ala yaqul, diingkari. Beliau menyatakan yang benar itu adalah innallaha ta'ala qal. Akan tetapi yang ada dalam apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di sunnahnya Nabi, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, itu berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Nah, berbeda. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wallahu yaqulul haqqa. Di situ menggunakan fi'il mudhari'. Jadi seakan-akan Allah sedang menyampaikan al-haqqa, kebenaran. Itu dari Al-Quran. Dari Sahih Muslim dari Abi Dzar, Nabi SAW ketika menyampaikan hadisnya, beliau mengatakan yaqulullahu azza wajal. Nabi menggunakan fi'il mudhari' dalam hadisnya, yaqulullahu azza wajal, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, Nabi ketika menyampaikan hadisnya, di tengah-tengah penyampaian hadis Nabi mengatakan yaqulullah. Berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Kalau Imam Mutarrif enggak menyukai menggunakan fi'il mudhari' di dalam
mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi buktinya dalam ayat Al-Qur'an Allah menggunakan fi'il mudhari'. Nabi pun dalam penyampaian hadisnya juga menggunakan fi'il mudhari' ketika menyebutkan di dalam kandungan hadisnya man jaa bil hasanati falau asyra amsalha. Nabi di situ tak mengatakan yaqulullahu azza wajalla. Itu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari juga demikian. Mengenai ayat tafsir ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini ucapan Abu Talha di hadapan Nabi. Yang diucapkan apa? Inna Allah Ta'ala yaqul. Abu Talha, Nabi menyampaikan ayat Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu Abu Talha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala yaqul." Menggunakan fi'il mudhari', dan itu dilakukan oleh Abu Talha di hadapan Nabi. Nah, di hadapan Nabi. Tentunya kalau Nabi tidak menyukai, nggak mungkin Nabi itu diam, karena Nabi adalah pendidik, guru. Nah, Nabi pendidik, guru. Apa yang salah dari anak didiknya, dari santri-santrinya pasti akan diingatkan sebagai pendidikan. Sama kalau saya mengingatkan, ya, kalau Nabi itu caranya lembut, halus, kalau saya kan kasar. Nah, tapi tujuannya apa? Mendidik dan mengingatkan. Nah, mendidik dan mengingatkan. Mari wahing. Kalau lembutnya kan, kalau habis bersin, jangan menggunakan kedua tangan kamu ini untuk bersalaman, berjabat tangan dengan yang lain, cuci dulu, kan itu halusnya. Nah, tapi balik-balik disindir, diceramah, ndak ngrungokno, mbok turu mbok ya apa, ya sikat ae langsung wis, kesuwen. Wis. Atau salaman kalau tangan. Kan gitu. Nah, kalau Nabi kan para sahabat disindir langsung paham. Nah, kalau kita kan disindir enggak paham-paham, jauh langsungan. Nah, langsung baru ngerti. Nah, enak langsung wis. Hah? Enggak pakai nyindir kesuwen. Nah, lah ini Nabi Abu Talha mengatakan innallaha ta'ala yaqul, dan Nabi tidak menyalahkan, tidak membenarkan, berarti itu enggak salah itu, ya, berarti itu enggak salah. Begitu juga dalam Sahih An-Masruq rahimahullah taala. Qala, beliau berkata, ya, dari hadisnya Nabi nih, An-Masruq rahimahullah taala, qala, Nabi berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yaqulillahu, tidakkah Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Faqalat, lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, awalam tasma, tidaklah kamu mendengar, annallaha ta'ala yaqul, bahwa Allah yaqul, ya, menggunakan fi'il mudhari'. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Begitu juga awalam tasma annallaha ta'ala yaqul, tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya, menggunakan fi'il mudhari'. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allah wa illa wahyan aw min wara'i hijab. Tsumma qalat fi hadzal hadits, lalu Sayyidatuna Aisyah berkata di dalam hadis ini, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tsumma qalat, lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, wallahu taala yaqul, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, di situ, ya, ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, semuanya berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Ya, mungkin Imam Mutarrif memiliki alasan sendiri, ya, di dalam
hal tersebut. Akan tetapi dalam ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, semuanya banyak menggunakan hal tersebut dan itu sama sekali tidak salah. Nah, karena itu wa nadhairu hadza fi kalami salaf al-khalaf aktsar min asnusar. Mengklarifikasi atau tandingan seperti ini di dalam ucapan para salaf dan khalaf itu sangat banyak, hampir sulit untuk dihitung. Karena begitu banyak yang mengatakan ini, kemudian para salaf mengatakan ini, lawan daripada pernyataan ini itu banyak. Seperti yang Imam Mutharrif mengatakan, semestinya mengatakan innallaha ta'ala qal, ya, innallaha ta'ala qal. Lah, akhirnya apa? Tandingan daripada pernyataan Imam Mutharrif itu dari Al-Qur'an, dari hadisnya Nabi, dari perkataan para sahabat dan sebagainya banyak. Seperti ini juga terjadi banyak dalam beberapa masalah, ya, beberapa masalah. Wallahu taala a'lam.